Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Johannes Murangkir. Di video saya kali ini saya ingin membuat tutorial cara membuat saksang yang super enak dan super lezat dan yang pastinya sangat nikmat dah. Jadi sebelum teman lanjut, jangan lupa di like dan subscribe. Nah, di sini saya akan berbagi tips bahan-bahan apa saja yang harus dibutuhkan dan bahan-bahan apa aja yang harus disediakan. Oke teman-teman, sarangnya ini dia hasilnya. Oke, nah jadi teman-teman kita harus sediakan bahan dulu yaitu cabai rawit sama cabai merah ya. Cabai merah dan cabai rawit, jangan salah. Dan beberapa biji kemiri, ini adalah kemiri yang telah digongseng. Setelah itu lengkuas sama jahe. Nah ini adalah dipakai secukupnya aja ya, sesuka atau selera saja masing-masing. Dan kencung sama sereh. Nah ini dia teman-teman untuk bahan-bahannya juga yaitu daging. Nah jadi yang penting juga adalah daging yang telah direbus. Nah ini sudah saya rebus. Dan andaliman, bawang putih 5 biji dan bawang merah 5 biji. Oke teman-teman, ini dia semua bahan-bahan yang harus kita gunakan dalam untuk memasak saksang atau tanggo-tanggo dalam bahasa Batak ya guys ya. Oke, ini dia. Kita irisi dulu ya guys lengkuasnya agar kita dapat memblender gitu ya gengs. Oke, kita sisihkan dulu setelah diirisi ya. Oke, setelah itu teman-teman kita masukkan terlebih dahulu cabai merah dan cabai rawit. Dan kita masukkan juga semua adonan yang harus dibutuhkan untuk di blender sekaligus ya. Oke. Dan kita masukkan juga jahe sama lengkuasnya gengs. Nah jadi secukupnya aja ya, karena saya ini masak saksangnya 1 kilo gitu ya guys. Dan kita masukkan juga bawang putih dan bawang merah yang telah dikecil-kecilkan ya teman-teman. Dan kita masukkan juga andalimannya. Kalau orang Batak itu lebih suka memasak dengan pakai andaliman biar lebih bergetar ya bibirnya itu ya gengs. Dan kita masukkan juga kemiri yang telah digongseng. Nah jadi biar nampak lebih harum dan lebih klop rasanya kita pakai yang digongseng ya guys. Kalau mau tidak digongseng juga nggak apa-apa ya. Dan kita juga masukkan palang atau kencung dan serehnya guys. Ini langsung saja kita blender ya. Oke, langsung aja kita blender dengan kecepatan yang sedang karena nanti takut dengan bercampak-campak atau bersempretan. Oke, ini dia guys. Nah jadi bisa juga ditambah sedikit air ya guys biar lebih cepat dia di blender gengs. Nah jadi setelah itu teman-teman langsung saja kita goreng dan kita panaskan dulu ya apinya. Setelah itu diaduk-aduk dulu guys biar nggak gosong di bawah ya. Kita aduk-aduk sampai harum aromanya. Nanti ketika dia udah mulai matang dia akan mengeluarkan aroma-aroma yang sangat khas atau sangat membuat kita lebih memakannya gitu ya gengs. Nah jadi kita aduk-aduk dulu. Nah jadi kita tunggu ya guys sampai masak, betul-betul masak ya, jangan sampai mentah gitu guys. Tapi nggak apa-apa sih karena kalau dia udah matang dia akan mengeluarkan aroma yang membuat kita serasa air liur itu terlalu sering datang gitu ya guys. Nah jadi kita harus masaknya dengan super good ya guys, super baik. Oke, ini udah mulai hampir ya gengs, udah mulai kering. Oke, langsung saja kita masukkan daging. Setelah kita masukkan daging, kita aduk-aduk dulu biar tercampur dengan rata. Jangan dulu langsung dimasukkan air ya guys. Nah jadi tadi memang kalau masih memasak daging saksang ini masih banyak bahan-bahannya ya. Nanti aku buat di deskripsi ya gengs. Nah jadi kita aduk-aduk dulu sampai tercampur dengan rata. Padahal masih mentah ya. Udah membuat air liur kita datang gengs. Oke, kita aduk-aduk dulu. Nah kita aduk terus dulu ya guys biar tercampur rata dulu. Nah jadi jika sudah tercampur dengan rata jangan lupa juga dimasukkan yang namanya desaku atau sering kita sebut dengan parmasak dan garam juga ya guys. Nah ini dia untuk adonannya. Setelah itu teman-teman langsung aja kita gongseng. Ini udah hampir keringnya, udah mulai habis minyaknya kelihatan dan sudah selayaknya dimasukkan. Sudah sewajarnya ya teman-teman dimasukkan air. Tapi kita aduk-aduk dulu sebentar lagi. Dan sambal-sambalnya juga udah mulai gosong di bawah teman-teman. Nah tapi kita aduk-aduk dulu karena kata mama dulu diaduk dulu. Setelah itu kita masukkan air pok gengs. Nah kita masukkan air. Nah jadi airnya itu sampai
daging itu sampai tertutup ya, seperti ini ya guys, sampai dia tidak mengembang-mengembang kali gitu lah ya guys. Seperti inilah dia, seperti di video ya guys. Oke, ini dia guys. Wow. Aduh, udah pengen lapar banget nih guys. Ini udah mulai mendidih ya. Oke teman-teman, ini dia udah mendidih banget. Nah, seperti inilah dia adonannya, dan airnya juga harus seperti ini ya guys. Jangan terlalu banyak menggunakan air, tapi kalau mau menggunakan air lebih banyak bisa juga ya. Tapi di sini saya menggunakan darah ya guys, memasaknya dengan pakai darah. Nah, jadi saya saring dulu ya darahnya ya. Setelah itu nanti dituangkan pop gengs. Nah, jadi setelah jatuh banget. Nah, jadi setelah udah mulai mengering airnya, baru kita masukkan dulu 1 sendok makan bumbu jadi atau bumbu yang sudah digongseng ya. Ini namanya kelapa parut ya guys. Nah, ini dia yang telah beku, jadi tadi lepas ya guys. Mohon maaf ya gengs. Setelah itu kita aduk-aduk. Ini bentar lagi kita masukkan darahnya ya guys. Wow, sangat menggoda. Setelah itu kita masukkan, langsung saja guys diaduk-aduk, nanti bergumpal ya. Jadi langsung cepat-cepat aja diaduk agar nanti rasanya lebih wow dan begitu enak maknyusnya. Aduh, air liurku udah mulai datang guys. Udah pengen mau mencicipi dong. Nah, jadi juga jangan terlalu lama juga ya guys menghidupkan apinya. Oke, wow. Ini dia kok geng. Wow, ini rasanya pasti lebih wow dan enak banget dong. Oke teman-teman, jangan lupa di like dan subscribe ya. See you next time. Oke gengs.